Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Insyaallah teman-teman semua, seperti biasa pada hari ini kita akan meneruskan lagi pembelajaran kita tentang kitab Al-Arba'in fin Nahwi wa Sharfi wal Lughat. Kalau kemarin kita sudah selesai teman-teman membahas di halaman ke-42, yaitu pembahasan tentang munada, adat murakkab dan qablu ba'du ghairu yang mudhaf ilaihnya dibuang. Insyaallah pada hari ini kita akan meneruskan lagi pembelajaran kita tentang kitab Al-Arba'in, insyaallah di halaman ke-43. Insyaallah pada hari ini akan membahas salah satu materi yang sangat penting dalam metode Arba'in dan juga masuk di pertanyaan metode Arba'in yang metode kalimat isim, baik isim mu'rab ataupun isim mabni, yaitu membahas tentang ma'rifat dan nakirah, sekaligus akan membahas tentang isim alam. Jadi buat teman-teman semua yang sudah punya kitab Arba'in bisa langsung dibuka di halaman ke-43, dan bagi teman-teman yang belum punya kitab Arba'in bisa langsung di chat di nomor WA saya 0857 7179 7424. Insyaallah nanti saya akan kirimkan PDF Arba'innya secara gratis. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi teman-teman bisa lihat di sini yang pertama ada pembagian kalimat isim. Nih, isim. Jadi kan kalau teman-teman mungkin sebelumnya sudah tahu bahwasanya isim itu ada dua, ada yang mu'rab, ada yang mabni. Isim juga ada dua, ada yang munsharif, ada yang ghair munsharif. Isim juga ada tiga, isim mufrad, isim musanna, jama'. Habis itu ada kemudian apa lagi ya? Ada lain sebagainya lah. Nah, ini juga pembagian tentang kalimat isim. Di sini isim terbagi menjadi dua, yaitu ada yang nakiro, ada yang ma'rifat. Nih, saya zoom saja biar teman-teman bisa lebih jelas. Ada nakiro, ada ma'rifat. Nakiro itu maksudnya umum, teman-teman, artinya umum. Jadi ada kalimat isim yang maknanya umum, ada juga kalimat isim yang maknanya khusus. Kali umum namanya nakiro, sedangkan yang khusus namanya ma'rifat. Nah, di sini nakiro adalah isim yang tidak ada al-ta'rif namun bisa dimasuki al-ta'rif. Jadi isim nakiro itu teman-teman adalah isim yang tidak ada al-ta'rif namun bisa dimasuki al-ta'rif. Misal teman-teman ada menemukan lafaz doroba, ada lafaz di sini rojulun. Rojulun, nih lafaz rojulun. Kalian mungkin nggak kelihatan nih, bisa saya tulis nih. Misal teman-teman menemukan ada lafaz rojulun, doroba rojulun. Ada lafaz doroba rojulun, kelihatan nggak di kamera? Ada lafaz doroba rojulun. Ini rojulun ini teman-teman namanya isim nakiroh karena tidak ada al-ta'rif namun bisa dimasuki al-ta'rif. Rojulun ini kan tidak ada al-ta'rifnya, tapi bisa dimasuki al-ta'rif menjadi ar-rojulu. Nih, tidak ada al-ta'rif namun bisa dimasuki al-ta'rif yang tadinya lafaz rojulun. Ketika kemasukan al-ta'rif maka menjadi ar-rojulu. Kalimat yang semacam ini, kalimat isim yang semacam ini namanya isim nakiroh. Sebab tidak ada al-ta'rif namun bisa dimasuki al-ta'rif. Coba kita tarkib bareng-bareng. Jadi ada lafaz doroba rojulun. Doroba kalimat fi'il madi. Sebab patut tak tanis sakinah. Mabni atau mu'rab? Mabni, sebab tidak bisa berubah. Doroba mabni apa? Mabni fathah. Sebab tidak bertemu dengan waw jama dan dhamir rafa mutahari. Doroba sigot, mustaq fi'il madi, bina sahih thulathi mujarrad. Madinya doroba. Kias doroba yadribu dorban wa dorobanan wa madroban fahuwa daribun wa daka madrubun. Idrib la tadrib, madribun midrobun. Doroba punya ilal enggak? Enggak ada. Kenapa enggak punya ilal? Karena sudah sesuai dengan wazannya. Jadi di Arba'in itu, metode Arba'in ada pertanyaan tentang ilalnya apa? Ilalnya bagaimana? Itu hanya khusus untuk kalimah-kalimah yang belum sesuai dengan wazannya. Namun untuk lafaz misal lafaz doroba, ini berhubung sudah sesuai dengan wazannya. Doroba yadribu ikut wazan fa'al yaf'ilu. Maka selafaz semacam ini tidak punya ilal karena sudah sesuai dengan wazannya. Atau bisa juga kalau dulu Pak Yai mengatakan, jadi kalau kita mungkin pernah melihat teman-teman nih di bina, ini mengulang sedikit aja.
tentang mentarkib. Coba teman-teman bisa dibuka di halaman ke-21. Halaman 21. Nah, mana nih? Nah, teman-teman di halaman ke-21 ini teman-teman bisa melihat di sini kan bina itu ada 7. Itu sahih, mudhaaf, mahmuz, misal, ajwaf, nakis, lafif. Kalau Pak Yai itu pernah bilang, bina itu ada yang punya ilal, ada juga yang tidak punya ilal. Bisa dicatat mungkin teman-teman. Jadi bina teman-teman yang tidak punya ilal itu ada 6. Apa saja? Sahih sulati. Yang kedua sahih rubai. Yang ketiga mudhaaf rubai. Yang keempat mahmuzul ain. Yang kelima mahmuzul lam. Yang keenam misal ya'i. Ini adalah bina yang tidak punya ilal. Selain 6 ini berarti ada 9. Apa saja? Mudhaaf sulasi, mamuzul fa, misal wawi, ajof wawi, ajof yai, nakis wawi, nakis yai, lafif mafruk, lafif makrun. Ini bina yang punya iklal. Jadi kalau ada bina kok termasuk 6 tadi, sulasi sampai misal yai, itu namanya bina yang tidak punya ilal. Tapi selain dari 6 itu ada 9 namanya bina yang punya ilal. Kurang lebih seperti itu. Tapi cara gampangnya ya begitu kalau kata Pak Yai. Jadi kalau ada kalimat, baik kalimat isim ataupun kalimat fi'il, yang sudah sesuai dengan wazannya, maka tidak punya ilal. Tapi kalau belum sesuai dengan wazannya, maka punya ilal. Kita lanjut di lafaz doroba, rojulunnya di sini. Rojulun kalimah, isim, sebab, tanwin, dan musnad ilaih. Musnad ilaihnya berupa fa'il. Ini kalau kita mau menentukan musnad ilaih teman-teman, caranya harus pengalaman, harus sering-sering baca kitab, harus sering-sering mentarkib. Karena kalau tidak kita cuma tahu-tahu teorinya saja, tidak pernah praktek, nggak akan bisa. Sama aja kayak kita belajar bertahun-tahun, belajar misalkan apa? Kita belajar bertahun-tahun cara menanam, cara berkebun, cara kemudian menumbuhkan tumbuhan-tumbuhan, menumbuhkan buah-buahan supaya subur, supaya ini, supaya itu, biar buahnya manis ataupun biar subur. Ternyata kok kita tidak pernah praktek. Kita yang nggak pernah buka lahan, kita yang nggak pernah coba nanam, kita nggak pernah coba buka perkebunan, nggak akan manfaat ilmunya. Begitu juga dengan ilmu agama. Kalau kita cuma tahu teori-teorinya saja, tapi tidak pernah kita praktekkan, akan sulit. Bukan akan sulit saja, menjadikan ilmu kita tidak manfaat. Tadi pagi kalau nggak salah Pak itu pernah ada seperti ini. Kan kadang ada orang itu mau menyampaikan ilmu ataupun mau mempraktekkan sesuatu yang dia miliki, yang dia tahu teorinya, yang dia tahu ilmunya, tapi kadang-kadang takut, nanti gimana ya? Kalau di tengah jalan kok kemudian sulit, di tengah jalan ada orang mengecam, mencaci, menghina, memaki, ataupun di tengah jalan pengetahuan saya ada yang buntu, yang saya tidak tahu. Tadi pagi Pak I bilang begini, ini saya kurang tahu juga, saya karena belum dicari tadi, nggak tahu ini ngutip dari ucapan Rasulullah ataupun para sahabat ataupun ulama terdahulu. Cuma tadi pagi Pak I mengulang lagi, man amila bima alima allamallahu malam ya'lam. Man amila, barang siapa yang beramal atau mengamalkan sesuatu atau melakukan sesuatu amal pekerjaan, bima dengan sesuatu, alima yang dia ketahui, yang dia tahu ilmunya, yang dia alim atas sesuatu tersebut, allamallahu, Allah subhanahu wa ta'ala akan mengalimkan, akan memberitahu, akan menjadikan kita paham malam ya'lam, sesuatu yang dia tidak ketahui. Jadi buat teman-teman semua, kalau kita punya ilmu walaupun sedikit, caranya diamalkan. Diamalkan itu bisa dengan kita praktekkan, bisa dengan kita ajarkan ke orang lain, bisa dengan kemudian kita menyebar ilmu. Kan sekarang udah gampang, udah banyak medianya. Teman-teman bisa kemudian lewat sosial media ataupun cara-cara lain lah. Jadi jangan ada lagi bahasa takut dikecam orang, takut nanti gitu ke depannya gimana. Jalan aja dulu. Ya, jadi selama teman-teman mengamalkan dengan sesuatu yang teman-teman tahu, pasti nanti akan dialimkan sama Allah Subhanahu wa taala.
Ya, dengan syarat kita harus yakin segala yang terjadi di hidup kita, segala ilmu yang kita miliki, semua kealiman, keilmuan, kepemahaman yang kita miliki itu murni miliknya Gusti Allah. Jadi jangan pernah sombong atas ilmu yang kita miliki. Dan kemudian kita baru bisa baca kitab, wah, kita baru bisa nahu surah Plugot, wah, merasa segala-galanya, merasa kemudian nganggap orang-orang ya nggak bisa ya, jangan. Caranya tidak seperti itu, tapi caranya diajarkan ke orang lain, caranya diamalkan biar Allah bukakan ilmu-ilmu yang tadinya kita nggak tahu, kemudian kita jadi tahu. Ayo, nah, ya. Ibadah lafaz rajulun di sini teman-teman ini namanya tanwin, kalimat isim sebab tanwin dan musnad ilaih. Hasilnya berupa fa'il. Rajulun, mu'rab atau mabni? Mu'rab. Sebab bisa berubah. Bagaimana berubahnya? Rajulun, rajulan, rajulin. Rajulun i'rabnya rafa. Sebab fa'il isim zohir. Namanya fa'il isim zohir. Rajulun alamatnya dhamma zahira. Sebab isim mufrad munsorif. Ma'rifat atau nakirah? Nakirah. Sebab tidak ada al-ta'rif namun bisa dimasuki al-ta'rif. Nah, begitu. Rajulun sigot isim jamid zat. Jadi gitu. Jadi kalau kita menemukan ada kalimat isim yang tidak ada al-ta'rif namun bisa dimasuki al-ta'rif, itu namanya isim nakirah. Teman-teman harus ingat, ma'rifat nakirah ini khusus ada di pembahasan kalimat isim. Karena ma'rifat nakirah ini tidak ada di kalimat fi'il. Coba teman-teman perhatikan di metode arba'in. Nggak ada pertanyaan ma'rifat nakirah di metode fi'il, apalagi metode huruf. Ini khusus materi atau metode untuk di kalimat isim saja. Selain nakirah, teman-teman, ada juga namanya ma'rifat. Kalau tadi nakirah kan maksudnya kalimatnya tersebut umum. Beda dengan ma'rifat. Kalau ma'rifat itu khusus. Isi ma'rifat. Nih, isi ma'rifat ada 7. Sebutkan isim domir, isim alam, isim isyarah, isim mausul, isim yang ada al-ta'rifnya, isim yang mudhaf pada isim ma'rifat, munada, nakirah, maksudah. Yang pertama adalah isim domir. Isim domir contohnya huwa huma hum, hiya huma hunna, anta antuma, antum, anti antuma, antunna, ana nahnu. Teman-teman kemarin kan sudah sempat tahu isim domir. Apa isim domir? Isim yang menunjukkan makna aku, kamu, dia. Pokoknya kalau ada isim yang menunjukkan mana aku, kamu, dia, itu namanya isim domir. Kalau ada isim domir, itu statusnya ma'rifat. Misal nih, kita buat contoh lagi. Ada contoh lafaz huwa qaimun. Memang kalau dari pengalaman saya sendiri, kalau di saat kita ngaji arba'in, itu yang asli, yang paling betul memang caranya kita harus banyak praktek. Banyak mempraktekkan metode arba'in biar cepat mahir. Adalah apa? Huwa qaimun. Huwa kalimah isim domir. Ini berhubung isim domir, maka mendeteksinya menggunakan metode isim mabni. Bagaimana cara mendeteksi kalimat isim mabni? Dengan cara melihat lafadznya, lalu kita tunjuk kalimat apa, mabni atau mu'rab, sebab apa, mabninya apa, mahal apa, sebab apa, ma'rifat atau nakiro, sebab apa, waqi apa, mananya apa. Adalah apa? Huwa qaimun, huwa kalimah isim domir, mabni atau mu'rab, mabni, sebab tidak bisa berubah. Mabni apa? Mabni fathah. Huwa mahal rofa, sebab mubtada isim domir. Jadi kalau di pembahasan isim mu'rab itu ada i'rab apa, sebab apa. Tapi kalau pembahasan isim mabni ada pertanyaan mahal apa, sebab apa. Terus kalau mau mengetahui mahal apa, sebab apa, carinya di mana, Kang? Carinya tetap kita rujukannya di halaman 25, 26 dan 27. Karena kan mahal itu kan, mahalan artinya i'rab mahalan adalah perubahan yang hanya menempati tempat isim mu'rab. Memang menempati tempat isim mu'rab, tapi nggak mu'rab, cuman menempati tempatnya saja. Jadi huwa ini mahalnya mahal rofa, sebab mubtada isim domir. Huwa ma'rifat nakirah, ma'rifat sebab isim domir bariz munfasil. Jadi begitu cara jawabnya. Jadi kita bukan cuma jawab isim domir saja, enggak. Jawabnya adalah isim domir bariz munfasil. Kenapa dikatakan bariz? Karena kelihatan. Kenapa dikatakan munfasil? Karena terputus, tidak tersambung. Ya, nah begitu teman-teman. Jadi isim ma'rifat yang nomor 1 adalah isim domir. Yang nomor 2 adalah isim alam. Isim alam ini nanti dibahas di bawahnya. Maksudnya adalah nama tertentu atau nama yang sudah ditentukan. Jadi contohnya
Allahu Zaidun. Jadi pada lafaz Allahu Zaidun ini adalah isim alam karena nama tertentu. Misal kita ada menemukan lafaz Bismillahi. Atau ada lafaz Bismillahi Allahi Allahi kalimah isim sebab al dan jer mu'rab atau mabni mu'rab sebab bisa berubah. Bagaimana berubahnya? Allahu Allah Allahi i'rabnya jer sebab mudhaf ilaih. Pokoknya kalau ada susunan ada dua lafaz dirangkai jadi satu, mananya di mana ini satu, itu namanya idhofah. Susunan pertama namanya mudhaf. Susunan kedua namanya mudhaf ilaih. Susunan mudhaf dan mudhaf ilaih namanya idhofah. Allah i'rabnya jer sebab mudhaf ilaih. Alamannya kasrah dhahirah sebab isim mufrad munsharif. Ma'rifat atau nakirah? Ma'rifat sebab isim alam syakhs asma murtajal. Nah, kalau kita mau mengetahui isim alam, kenapa bisa isim alam, kenapa bisa syakhs, kenapa bisa asmo, kenapa bisa mutajal, itu nanti dibahas di pembahasan isim alam. Cuma saya terangkan sedikit aja. Jadi Allah ini dikatakan isim alam karena nama tertentu. Dikatakan syakhs karena nama perorangan. Dikatakan asmo karena nama asli. Dikatakan murtajal karena tidak dikeluarkan dari lafaz lain. Begitu teman-teman. Isim ma'rifat nomor 3 adalah isim isyarah. Jadi tadi yang pertama isim dhamir. Yang kedua isim alam. Yang nomor 3 adalah isim isyarah. Teman-teman kan sudah lihat kemarin kan sudah bisa kan isim isyarah di halaman 38. Apa isim isyarah? Isim yang menunjukkan sesuatu yang diisyarahi. Ini, itu namanya isim isyarah. Contohnya hada. Jadi ada contoh lafaz hada kitabun. Hada kitabun, hada ini namanya kalimat isim isyarah. Ada lafaz hada kitabun. Insyaallah. Memang kata Pak Yai kalau mau praktek kalau mau main arba'in caranya memang harus praktek. Karena cerita sedikit dulu saya sempat dapat tugas sama Pak Yai itu ditugasin sama Pak Yai waktu itu disuruh ngajar di salah satu pondok pesantren yang ada di Tasikmalaya. Saat itu saya nggak tahu kalau ternyata di sana itu yang pertama tidak boleh bawa HP. Kan kalau di Al-Mubarak kan wajib bawa HP. Yang pertama di sana tidak bawa HP. Yang kedua di sana istilahnya tidak 100% fokus ke kitab, tapi ada sambil Al-Qur'annya. Terus udah paling itu aja lah. Nah, jadi saya nyampe sana, saya ngajar santri lah. Kemudian saya ngajar kok. Jadi mereka itu kayak gimana ya? Kayak namanya juga masih baru, memang masih baru. Cuman dibandingkan kalau santri-santri itu dibekali HP, itu akan otomatis lebih mudah, akan lebih cepat. Jadi selama saya ngajar di sana itu dari halaman 1 saya terangkan sampai halaman 53. Saat itu masih 53, belum ketambahan tabe. Kalau sekarang kan ada 55, dulu masih 53 halamannya. Kalau kita masih 53 halaman, belum ketambahan tabe. Terus saya terangkan dari halaman 1 sampai halaman 53. Itu berhubung saya sedikit prakteknya, saya lebih banyak ke penjelasan, lebih banyak ke teori, lebih banyak ke menerangkan perhalaman-perhalamannya, tapi prakteknya sedikit. Itu yang saya rasakan santri-santri kayak ya mungkin lebih lambat memahaminya atau mungkin ya berbeda dibandingkan saya kemarin sempat di rumah juga ada anak-anak lah, ada beberapa orang di rumah yang mau ngajar arba'in, sekitar 4 orang, 4 orang itu saya memang belum menerangkan sampai kemudian sampai selesai, sampai saya itu baru menerangkan sampai halaman 5 doang. Tapi karena banyak prakteknya, banyak mentarkibnya, itu dibandingkan saya ngajar pas di Tasikmalaya itu kelihatannya ya lebih paham, lebih mahir, lebih pahamannya itu lebih masuk itu di saat saya di rumah itu. Di saat kemudian santri walaupun sehafal apa cuman diterangkan sampai halaman 5, tapi langsung praktek, banyak prakteknya itu insya Allah lebih paham. Makanya kenapa kalau ngajar arba'in itu yang asli harus banyak praktek, karena itu. Karena memang kalau kita mau ilmunya manfaat barokah, caranya memang harus langsung diamalkan.
Kalau teman-teman kan pernah dengar hadisnya Kanjeng Nabi, khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamahu. Khairukum, sebaik-baik di antara kamu semua, man ialah seseorang, khairukum man ta'allamal Qur'an, yang belajar Al-Qur'an. Kalau paye, kalau apa, ada yang menafsiri itu belajar Al-Qur'an. Tapi kalau paye, bahasa paye itu belajar ilmu agama. Wa 'allamahu, dan mengamalkannya, dan mengajarkannya, dan mempraktekkannya. Nah, jadi kalau kita memang, Kanjeng Nabi kan sudah tahu seperti itu. Jadi kalau kita itu mau menjadi sebaik-baik manusia adalah sekali kita dapat ilmu langsung diamalkan, langsung diajarkan ke orang lain. Itu insya Allah lebih manfaat ilmunya, lebih barokah, dan akan datang ilmu-ilmu yang lain. Baik lagi, kita kejauhan ceritanya. Jadi ada contoh lafaz hada kitabun, ini buku. Ada kitabun, hada kalimah isim isyarah, mabni atau mu'rab, mabni sebab tidak bisa berubah. Hadza mabni apa? Mabni sukun. Pokoknya teman-teman kalau mau menemukan ada alif, itu statusnya mabni sukun. Walaupun kelihatannya harokat akhirnya fathah, tapi kalau ada alif itu hukumnya sukun. Hadza mabni sukun, hadza mahal rofa, sebab mubtada isim zohir. Hadza ma'rifatan nakirah, ma'rifat sebab isim isyarah qarib. Isim isyarah qarib itu maksudnya dekat. Beda dengan dalika. Ada hadza, ada dalika. Kalau hadza menunjukkan mana dekat, isim isyarah qarib. Tapi kalau dalika yang jauh, isim isyarah ba'id. Nah, isim ma'rifat yang nomor 4 adalah isim mausul. Kan kita juga sudah bahas kemarin isim mausul. Apa isim mausul? Isim yang membutuhkan silah dan aid. Apa silah? Jumlah atau syibi jumlah yang jatuh setelah isim mausul. Apa aid? Domir yang kembali pada isim mausul. Isim mausul contohkan alladhi. Alladhi ini termasuk isim mausul. Jadi misalnya ada contoh lafaz Ja'a Zaidun alladhi koma abuhu. Ja'a Zaidun alladhi koma abuhu. Jadi lafaz jaa Zaidun alladhi koma buhu alladhi kalimah isim mausul mabni atau mu'rab, mabni sebab tidak bisa berubah. Alladhi mabni apa? Mabni sukun. Alladhi mahal rofa, sebab naat sababi. Jaa Zaidun, jaatlah datang Zaidun Zaid, alladhi yang koma berdiri, abu ayahnya Zaid. Di sini dikatakan naat sababi karena yang berdiri, karena manutnya, karena alladhi di sini menjadi sifatnya makmul. Kan kalau naat itu, naat ada dua, ada hakiki sababi. Naat hakiki adalah isim yang ikut pada manut yang benar-benar menjadi sifatnya manut. Zaidun ini namanya manut. Sedangkan naat sababi adalah isim yang ikut pada manut yang menjadi sifatnya makmul. Koma abuhu. Nah, ya alladhi di sini namanya mahal rofa sebab naat sababi. Alladhi ma'rifatan nakirah, ma'rifat sebab isim mausul nas. Gitu teman-teman. Yang nomor 5 adalah isim yang ada al-tarifnya. Kalau tadi kita sudah tahu bahwasanya isim itu kalau tidak ada al-tarif namun bisa dimasuki al-tarif namanya isim nakirah. Tapi kalau ada isim yang ada al-tarifnya ini namanya isim ma'rifat. Contohnya ar-rajulu. Ar-rajulu ini namanya ma'rifat sebab al-ta'rif ahdiyah, ahdi dhihni. Ini pembahasannya dibahas di halaman 44. Pembahasan tentang al. Insya Allah besok kita akan lanjut pembahasan di al. Di lafaz ar-rajulu nih teman-teman, misalnya di sini kan kelihatan kan? Lafaz ar-rajulu ini namanya ma'rifat sebab al-ta'rif ahdiyah, ahdi dhihni. Walaupun saat ini teman-teman belum hafal, tapi keterangan-keterangan saya tadi kalau bisa teman-teman dihafalkan. Walaupun belum paham, nanti insya Allah akan dipahamkan sama Allah Subhanahu wa taala. Yang nomor 6 adalah isim yang mudhof pada isim ma'rifat. Contohnya di sini ghulamu Zaidin. Jadi kalau ada lafaz ghulamu Zaidin teman-teman. Ada lafaz ghulamu Zaidin, ghulamu kalimah isim sebab mudhof dan musnad ilaih. Tulis sajalah
bisa nyoret-nyoret. Kalau di HP ini saya kurang 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 terbiasa nyoret-nyoretnya. Masih hidup nggak? Wah, masih hidup. Dilafat gulamu Zaidin. Pada lafaz gulamu Zaidin, gulamu kalimah isim sebab mudhof dan musnad ilaih. Mu'rab atau mabni? Mu'rab, sebab bisa berubah. Bagaimana berubahnya? Gulamu, gulama, gulami. I'rabnya rofa, sebab mubtada isim zahir lahu khobar. Alamatnya dhammah zahirah, sebab isim mufrad munsharif. Ma'rifat atau nakirah? Ma'rifat, sebab mudhof pada isim ma'rifat. Jadi kalau ada isim gulamu ini aslinya nakiro, tapi berhubung disandarkan pada isi marifat, dimudhofkan pada isi marifat, maka statusnya menjadi marifat, sebab mudhof pada isi marifat. Begitu juga dengan kehidupan kita. Kalau ada orang jelek, ada orang tidak soleh, ada orang tidak alim, tapi suka berteman sama orang alim, suka berteman sama orang yang rajin, suka berteman sama orang yang tenanan hidupnya, yang sungguh-sungguh ibadahnya, pasti akan ketularan. Man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum. Barang siapa yang menyerupai suatu kaum, maka dia akan termasuk, akan tergolong kaum tersebut. Sama juga dengan contoh gulamu Zaidin di sini. Ini gulamu ini aslinya nakira, teman-teman. Tapi berhubung gulamu disandarkan pada Zaidin, yang status Zaidin ini marifat sebab isi malam syakhs asma manqul, maka gulamu ini menjadi marifat sebab mudhof pada isi marifat. Gitu, teman-teman. Ya. Jadi teman-teman caranya kalau menjadi orang alim, caranya harus sering-sering berteman sama orang alim. Kalau teman-teman menjadi orang soleh, harus sering berteman-teman sama orang soleh. Kalau teman-teman menjadi orang kaya, harus berteman sama orang-orang kaya. Tapi kalau teman-teman mau jadi orang yang keset, orang yang malas, orang kempro, udah deketin teman-teman yang malas yang semacam itu, pasti akan ketularan. Serajin-rajinnya sampean. Gitu. Jadi memang lingkungan itu berpengaruh. Makanya kadang-kadang Pak itu suka nasehatin, kamu itu walaupun kamu pinter, walaupun kamu rajin, walaupun kamu sungguh-sungguh, tapi kalau senenganmu mainnya sama orang-orang yang males, orang-orang yang jarang ngaji, orang-orang yang nggak sungguh-sungguh, sedikit banyak pasti akan ketularan. Karena kalau misalkan kayak kan di Indonesia banyak nih, ada kayak kiai-kiai atau ulama-ulama yang suka berteman di sini sama orang-orang yang ngomong jeleknya, yang ya belum rajin ibadah, belum taat ibadah, belum suka datang ke majelis, tapi kan tujuan mereka merangkul. Tapi yang semacam itu kita belum bisa meniru, karena beliau-beliau itu sudah orangnya, yang kiai-kiai itu udah beda tingkatannya sama kita. Beliau itu udah ya istilahnya lebih istiqomah, udah ilmunya sudah banyak. Kalau kita yang meniru semacam itu belum bisa. Makanya kita kalau bisa, berhubung kita ini masih awam, masih belum alim, belum yang semacam itu, caranya berteman dengan orang-orang alim, pasti akan ketularan. Ya, teman-teman, insya Allah kita akan ketularan orang alim tersebut, akan ketularan yang ahli ibadah tersebut. Sedikit banyak pasti akan ketularan. Jadi kalau yang ada isim nakiro disandarkan, dimudhofkan pada isim marifat, maka menjadi marifat sebab mudhof pada isim marifat. Yang terakhir adalah munada nakiroh maksudah. Nah, contohnya ya rojulu. Ada ya, sebagian ulama ada mengatakan bahwasanya ya rojulu ini satu-satu tetap nakiroh. Tapi karena kalau nek corone Pak Yai, kalau menurut Pak Yai ini marifat. Coba teman-teman nih. Ya rojulu, wahai lelaki. Ada orang, ada laki-laki di depan kita, kita manggil ya rojulu, wahai lelaki. Kira-kira lelaki di sini nakiroh masih umum atau sudah marifat? Sudah marifat. Karena panggilan itu khusus ditujukan untuk laki-laki tersebut. Ya rojulu, wahai lelaki. Gitu. Itu makanya jadi marifat. Tapi beda kayak misalnya, kalau misalkan kayak kita rojulu, lelaki, wahai lelaki, rojulu, lelaki. Bisa lelaki yang alim, lelaki yang kaya, ya kan beda-beda. Tapi kalau udah ya rojulu, wahai lelaki, ini sudah menjadi marifat, teman-teman. Makanya menurut di sini Pak Yai mengatakan bahwasanya munada nakir maksudah itu juga termasuk isi marifat karena sudah marifat. Jadi ada kayak lafaz ya rojulu, rojulu di sini statusnya marifat sebab munada nakir maksudah.
Selesai sudah membahas tentang ma'rifat dan nakiro. Gampang ma'rifat nakiro ini. Ini ma'rifat nakiro ini kalau menurut saya pembahasan paling gampang. Gampang banget pokoknya. Gampang lah pokoknya. Bagi kalau di saat praktek. Dan biasanya nakiro ma'rifat ini paling banyak keluar nanti palingnya kayak isim domir ataupun isim yang ada tarifnya ataupun isim yang mudhaf isim ma'rifat. Ya, tiga inilah yang menurut saya, yang sepengalaman saya paling banyak keluarnya. Kalau teman-teman gimana? Pasti ada ya beda-beda lah menemukannya. Setelah membahas tentang isim ma'rifat dan nakiro, ini kita bahas sedikit tentang isim alam. Ada isim alam. Nih, teman-teman bisa lihat sini isim alam. Apa isim alam? Nama tertentu. Jadi nama yang sudah ditentukan itu namanya isim alam. Isim alam terbagi menjadi dua. Ada syakhs, ada jenis. Syakhs artinya nama perorangan, nama satu orang. Tapi kalau jenis artinya nama kelompok, banyak orang banyak. Yang syakhs terbagi menjadi tiga. Nih, jadi yang syakhs ada tiga. Asmo, lakob, kunyah. Asmo, lakob, kunyah. Asmo ini aslinya artinya nama asli. Lakob artinya nama julukan. Sedangkan kunyah adalah yang diawali abun atau umun. Yang asmo, contoh yang asmo, yang asmo masih di pembagian teman-teman. Yang asmo itu terbagi menjadi dua, ada murtajal, ada mankul. Murtajal artinya tidak dikeluarkan dari lafaz lain, maksudnya itu lafaznya asli. Contohnya Allahu Umaru, lafaz Allahu dan Umaru di sini statusnya isim alam syakhs asma murtajal karena tidak dikeluarkan dari lafaz lain. Dikatakan isim alam Allahu karena nama tertentu, dikatakan syakhs karena nama perorangan, dikatakan asmu karena nama asli, dikatakan murtajal karena tidak dikeluarkan dari lafaz lain. Begitu juga dengan Umaru. Beda halnya dengan yang mankul. Kalau tadi murtajal namanya, kalau mankul artinya dikeluarkan dari lafaz lain. Contohnya Muhammadun Zaidun. Lafaz Muhammadun ini namanya isim alam syakhs asmo mankul. Dikatakan isim alam karena nama tertentu, dikatakan syakhs karena nama perorangan, dikatakan asmo karena nama asli, dikatakan mankul karena dikeluarkan dari lafaz lain. Muhammadun itu dari madi hammada. Hammada yuhammidu tahmidan tahmidatan tahmadan tehmadan Muhammadan. Gitu. Makanya dikatakannya mankul, artinya tidak artinya dikeluarkan dari lafaz lain. Begitu juga dengan lafaz Zaidun. Zaidun ini namanya isim alam syakhs asma mankul karena dikeluarkan dari lafaz lain. Zaidun ini dari madi zada, yazidu, zaidan wa ziyadatan. Kan kau tahu? Ya, udah tahu karena pengalaman. Teman-teman juga kalau mau tahu caranya harus pengalaman. Itu. Tuh yang isim yang asmu. Ada juga yang lakob. Jadi kalau tadi asmo nama asli, kalau lakob itu artinya nama julukan. Ustadz Zainal Abidin, Ustadz julukan untuk orang yang ngajarin ilmu atau ya orang yang mungkin ngajarin yang ngajarin kita lah. Guru lah bahasanya guru lah kurang lebih. Zainal Abidin. Nah, ada juga yang terakhir yang kunyah. Kunyah itu artinya yang diawali dengan abun atau umun. Contohnya Abu Bakrin, Ummu Kulthum. Ini namanya isim alam syakhs syakhs kunyah. Abu Bakrin Ummu Kulthum. Jadi kalau tadi asma nama asli, lakob nama julukan, kunyah yang diawali abun atau umun. Ya nomor dua setelah yang syakhs. Tadi kan kalau syakhs untuk nama perorangan. Kalau dua yang nomor dua ini adalah yang jenis. Jenis artinya nama kelompok. Yang jenis ada tiga. Sebutkan asma, lakob, kunyah sama kayak tadi. Asma nama asli, lakob nama julukan, kunyah yang diawali abun atau umun. Yang asma terbagi menjadi dua, murtajal mankul. Murtajal artinya tidak dikeluarkan dari lafaz lain, mankul artinya dikeluarkan dari lafaz lain. Yang murtajal contohnya Fir'aun. Teman-teman jangan ngira Fir'aun yang ada di zaman Nabi Musa itu bukan Fir'aun satu orang, bukan. Tapi Fir'aun itu adalah nama raja-raja Mesir zaman itu. Jadi ada Fir'aun 1, 2, 3, 4 dan lain sebagainya. Jadi bukan kemudian itu nama seorang bukan. Nama kelompok, nama raja-raja Mesir zaman itu, teman-teman. Ya. Jadi Fir'aun ini namanya isim alam jenis. Jenisnya yang murtajal karena tidak dikeluarkan dari lafaz lain. Itu ada juga yang mankul. Yang mankul contohnya Al-Aziz. Nah, tentunya yang lakob contohnya Fir'aun, julukan raja-raja zaman itu. Yang kunyah contohnya Abi Ja'dah, Ummu Iryad. Semuanya ini namanya jenis. Kalau nama perorangan namanya syakhs. Kalau jenis namanya apa itu adalah nama kelompok. Alhamdulillah.
lillah. Teman-teman ya, panjang lebar kita belajar malam hari ini, semoga manfaat barokah. Teman-teman mungkin buat yang masih bingung atau masih penasaran atau masih tidak paham, bisa langsung chat di nomor WA saya 0857 7179 7424. Insya Allah nanti saya akan terangkan sedikit demi sedikit lagi. Saya akan ulang lagi sedikit demi sedikit. Yang penting teman-teman harus sabar. Ingat kata-kata saya kemarin. Sabar itu apa kata Pak Yai? Sabar itu adalah al-juhdu ma'al istimror. Al-juhdu sungguh-sungguh ma'al istimror, serta terus-menerus. Walaupun hari ini belum paham, coba lagi besok. Besok nggak paham, coba lagi besoknya. Besok nggak paham lagi, coba lagi sampai kita bisa. Pasti bisa. Selama kita bisa melihat, selama kita bisa mendengar, pasti akan dialimkan sama Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sebelum ditutup, buat teman-teman yang menyaksikan video ini lewat YouTube, jangan lupa ditekan tombol subscribe, like, share, and comment. Dan bagi teman-teman yang menyaksikan video ini lewat TikTok ataupun sosial media yang lainnya, jangan lupa ditekan tombol like dan share ke teman-teman yang lain supaya konten ini bisa bermanfaat untuk orang banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.